hayya 'alas shalah. Anda tanya kenapa sih mesti sholat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Supaya engkau bahagia, supaya engkau sukses, supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat, semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya. Asal sholat itu asalnya begini, tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah, kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, nggak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Tapi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran dan hadis, kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Ya. Dia berbuat salah, kita pernah salah nggak? Pernah. Ya? Ada orang dulu gibah, pernah gibah nggak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip, ya kan? Oke. Mencela dulu ada, sekarang ada nggak yang mencela? Ada, tapi kan nggak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya, masalah dengan kawan, masalah dengan tetangga, masalah suami istri, masalah dengan anak, masalah dengan ibu mertua. Nggak pernah disebutkan siapa tokohnya, tapi suratnya ada, ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar, wa zulafam minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang 5 waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Nggak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya, kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksum. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya, kita turunkan babnya ya. Ya, sambil contoh. Kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya. Tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya. Itu begitu indah. Nggak ada ketegangan. Nggak ada kegaduhan. Dan rata-rata canda. Makanya saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Laibun walahun. Canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam 3 hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, 1. Itu. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Ya, semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu nggak serius-serius amat. Karena si amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya nggak bahas bab poligami ya, tenang aja. Oke ya. Si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang bilkul yamin ya.
Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini. Dari sekian itu kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Sepuh. Tapi nggak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Di kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zam'ah. Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di kedingnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Gede, masih ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang nggak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Jadi kalau ke rumah tuh cerita, kan? Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong, dengerin ya terus. Ya, istri kan prinsipnya cuma satu. Ya, nggak pernah menginginkan suami merasa benar. Nggak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Nggak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah itu fikih sederhana dan dalam dengar itu canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Nggak terlalu serius. Nah itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran dan kuncinya di mana? Salat. Makanya semua kisah viral dari istri Nabi itu selalu menyoroti salatnya Nabi. Itu poinnya. Di salat tuh bikin tenang. Salat bikin bahagia. Salat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustadz punya hadiah nanti. Boleh. Ini Ustadz punya hadiah. Oh, nih. Ya, bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama tante bulan bilang sama om matahari sekalian. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak gak jauh dari bapak ya. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja. Kalau di kajian ada ini, enggak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisab. Anda dihisab. Kan tidak lucu yang dihisab marah pada yang belum dihisab. Kan? Anak tuh kalau salah, Allah nggak marah karena dia sedang belajar. Jelas? Masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisab? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisab dan kita dihisab. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Ini sholat. Jadi sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir.
lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti salat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat, semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya, teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Yakub nggak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun, yang aku tumpahkan, curhatnya, share-nya, tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Yakub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan, minimal ketenangan ada, walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya, punya proyek misalnya kan, belum jadi nih, ada tantangan, ada problem, bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Ini tenang itu mahal, walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan tenang itu ada kejernihan berpikir, kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Ya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran, curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun.